Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Alhamdulillah di bulan puasa, di bulan Ramadan ini selalu membawa berkah untuk Ciwi Catering, yaitu pesanan-pesanannya itu lebih banyak daripada hari biasanya. Nah, ini kami mendapatkan pesanan untuk buka puasa bersama di panti asuhan. Nah, untuk nasi boxnya ini komplit, namun harganya itu ekonomis ya. Dan resep-resepnya ini sudah sering saya share di video-video sebelumnya. Bagi kalian yang ingin tahu gimana proses masaknya dan resep-resepnya, kalian harus ikutin video ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Selain nasi kotak, ini juga ada pesanan tumpeng ya. Tumpengnya ini adalah tumpeng urapan. Ini juga untuk buka puasa, namun untuk acara ulang tahun. Untuk Ramadan ini juga ada takjil ya, khasnya seperti itu, dan ini ada beberapa macam snack. Kebetulan kali ini snacknya adalah risoles. Nah, ini kami sedang membuat kulit risolesnya, kemudian nanti diisi dengan isian rogut. Untuk snacknya nanti ada risoles, kemudian ada nagasari Bandung, dan stik keju. Untuk stik kejunya ini semuanya kita bikin sendiri ya, termasuk dengan nagasari Bandungnya. Cara membuat risoles beserta kulitnya itu udah pernah saya share di video sebelumnya dan saya tuliskan di box deskripsi ya, kalian bisa cek di bawah video ini. Pengirimannya itu di sore hari ya, karena untuk buka puasa, ini risolesnya bisa kami buat dadakan di pagi harinya. Kemudian kita simpan sebentar di kulkas, lalu setelah beberapa jam, sekitar 2 jam gitu, kita goreng. Nah, usahakan kalau menggoreng risoles itu jangan beku ya, nanti dia akan lebih tahan lama. Tidak mudah basi kalau kita menggorengnya itu benar-benar tanak ya. Dari pengalaman kami, risoles itu bisa tahan ya, misalkan kita goreng jam 7 sampai jam 7 malam pun dia nggak masalah ya, dengan ketentuan yang tadi saya sampaikan. Nah, ini adalah nagasari Bandung yang kita cetak menggunakan cetakan matahari ya. Untuk resepnya di next video aja akan saya buatin. Dan ini lebih mudah karena setelah kita panasin di wajan itu tinggal dicetak aja ya. Jadi tidak perlu membutuhkan plastik yang digulung-gulung begitu. Dan ini lebih cepat daripada metode yang seperti itu. Dan menurut saya hasilnya juga lebih cantik. Dan untuk pisangnya ini kami pakai itu pisang raja. Kenapa pisang raja? Supaya aromanya itu harum dan manisnya juga dapat ya, karena pisang raja itu manis. Dan tentu saja pilih yang tua ya pisangnya. Jadi kalau tua itu seperti ini, warnanya itu kuning kemerahan. Oke, kita ikutin cara membuat nagasari Bandungnya ya. Pisang yang sudah kita potong kecil-kecil, ini saya campur dengan mutiara putih sedikit aja. Dan ini kita tambahkan santan yang sudah dicampur dengan tepung hongkwe. Nah, ini baru proses aja ya, untuk resep detailnya akan saya buatkan di next video aja. Tapi untuk resepnya juga akan saya cantumkan di sini. Jadi ini sudah dicampur dengan tepung-tepung hongkwe dan ini kita panaskan di wajan ya. Saya tuh lebih suka menggunakan wajan karena itu mengaduknya tuh juga lebih enak ya. Kemudian jangan lupa tambahkan ada daun salam, sedikit garam supaya rasanya itu legit ya, manisnya itu benar-benar mantap. Kita aduk sampai dia mendidih dan mengental. Nah, ini nanti setelah mengental ya, langsung saja kita cetak di cetakan. Biasanya saya pakai cetakan terbuat dari plastik itu ya, yang food grade. Itu ada macam-macam desain, ada macam-macam bentuknya ya. Ada yang bentuk mawar, ada yang bentuk matahari. Kebetulan ini saya pakai yang bentuk matahari. Adonan ini saya buat untuk 50 pack ya. Nah, setelah kita panaskan dan mengental seperti ini, langsung kita tuang di cetakan ya. Ya seperti ini. Kita tuang full cetakan ya. Lalu kita diamkan sekitar 2 jam sampai dia set dan dingin. Baru kita keluarkan dari cetakan dan kemas di mika ya. Mikanya itu mika yang sering dipakai buat klepon. Itu ukurannya sekitar 5 x 5 cm.
Nagasari Bandungnya ini berwarna putih karena ini kita buat yang rasa original ya. Tapi kalian juga bisa modifikasi, dibuat berbagai varian rasa, misalnya ada rasa coklat, ada rasa pandan juga bisa ya. Itu tinggal tambahkan pasta pandan atau pasta coklat. Oke, menu takjil selanjutnya ini sangat familiar ya di bulan puasa atau bulan Ramadan. Itu ada kolak ya. Kolak ini sudah saya buatkan resepnya di video sebelumnya, lengkap dengan takaran-takarannya. Jadi untuk berapa porsinya kalian bisa cek di link di bawah video ini. Nah, untuk kolak biasanya kita isiannya itu ada ubi, juga boleh ya kalau ubi diganti dengan ketela pohong, dua-duanya juga oke. Kemudian ada juga ini nanti kita kasih ada kolang-kaling, kemudian pisang ya pastinya, kemudian ada tape juga, atau kalau kalian nggak suka tape bisa di skip aja. Sebenarnya tape ini bisa membuat rasanya itu lebih legit dan membuat apa ya, cairannya itu lebih kental ya kuahnya itu, karena tapenya yang istilahnya hancur direbus bersama dengan santan. Oke, kemudian setelah kita cuci bersih ketelanya ya, ubinya. Ini ubi dimasak terlebih dahulu ya, sebelum bahan-bahan yang lain seperti pisang, kemudian kolang-kaling, dan tape. Oke, ini bahan-bahannya udah dicuci bersih ya. Selanjutnya kita sisihkan, kemudian kita siapkan santannya. Nah, untuk kolak yang enak biasanya kami menggunakan santan kelapa asli, bukan santan instan. Jadi untuk 1 liter biasanya kita kasih gulanya itu 150 gram. Nah, ini kita spesial pakai gula aren ya. Ini gula arennya per 1 liternya itu kami kasih 100 gram. Dan untuk gula pasirnya 50 gram. Karena kalau cuma gula aren aja itu manisnya kurang legit. Nah, ini ubinya kita rebus duluan ya, jangan dimasukkan gula dulu karena kalau dimasukkan gula nanti dia lama sekali empuknya. Selanjutnya kita bisa masukkan pisangnya. Nah, ini kami menggunakan pisang kepok ya. Kalau mau pisang raja juga boleh ya, tapi pisang raja biasanya lebih mahal kalau bulan-bulan puasa seperti ini. Oke, selanjutnya setelah pisang dan ubinya mateng, kita bisa masukkan ini gula arennya. Nah, ini gula aren kita masukkan, kemudian dicampur lagi dengan gula pasir. Untuk resepnya jangan lupa cek box deskripsi ya. Kemudian setelah gula merahnya atau gula arennya larut, kemudian kita masukkan santan ya, santan yang sudah kita siapkan tadi. Biasanya untuk 1 kelapa kami bisa pakai untuk 4 liter santan. Untuk merebus santannya jangan lupa kita rebus agak lama dikit ya, tapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama itu nanti santannya akan berminyak, kurang segar. Jadi kita didihkan sekitar kurang lebih 15 menit aja. Nah, sampai benar-benar mendidih dan diaduk-aduk ya sesekali. Kemudian nanti kalau sudah kita packing, jangan langsung ditutup ya panas-panas, karena itu akan membuat kolaknya cepat basi. Jadi kita tunggu setengah dingin dulu. Packingnya ini kami menggunakan tin bowl atau cup ya, biasa dipakai untuk catering gulai ya, gulai kambing atau makanan-makanan berkuah gitu. Ini ukurannya 300 ml. Jadi kalau kalian mau buat, sesuaikan dulu dengan takaran ya, supaya nggak kebanyakan ataupun terlalu sedikit. Jadi sesuaikan dengan takaran cup yang akan kita pakai. Oke, sekarang ada pembuatan stik keju ya. Stik keju ini kita buat sendiri karena rasanya itu lebih enak daripada beli di toko-toko camilan gitu. Nah, untuk resepnya saya akan buat di video tersendiri ya untuk lebih detailnya. Oke, selanjutnya mari kita lihat proses memasak menu nasi boknya. Nah, ini nasi boknya itu rasanya itu enak ya, komplit gitu ya, karena untuk buka puasa kita butuh sayur, juga ada protein dari ayam, juga protein dari ikan ya. Dan ini kemasannya tuh ukuran 18 cm. Jadi pas banget untuk buka puasa, nggak terlalu kekenyangan ya, karena ada takjilnya tadi yang super komplit. Ini pertama kami masak untuk ca sawi putihnya. Ini dimasak dengan bawang putih dan bawang bombay ya, ditumis sampai harum.
Supaya ada sensasi sedikit pedas, ini kita tambahkan cabai merah dan cabai hijau, ditumis juga ya. Setelah cabenya layu, kita bisa masukkan wortelnya terlebih dahulu ya. Nah, ini wortel masuk lebih dulu supaya dia matangnya itu merata ya. Kalau kita masukkan sawi putihnya, nanti wortelnya nggak matang. Nah, setelah itu kita tumis, tambahkan sedikit air untuk mematangkan dan kita tutup dengan tutup panci supaya matangnya merata dan meresap bumbu. Selanjutnya beberapa menit setelah kita masukkan wortel, kemudian kita masukkan batang sawi putihnya. Nah, kita masukkan batangnya dulu ya supaya matangnya juga merata. Untuk daunnya nanti setelah batangnya agak layu. Di sini di tahap ini kita bisa seasoning ya, yaitu dengan menggunakan gula, garam, kemudian ada vetsin ya. Kalau nggak suka bisa di skip, diganti kaldu bubuk. Lalu terakhir kita masukkan, ini ada sawi putih, juga ada togenya ya, bisa ditambahin toge bareng masuk dengan sawi putih. Nah, sawi putih ini kan cepet empuk ya, jadi jangan lama-lama memasaknya. Nanti kalau terlalu layu juga aromanya itu kurang sedap. Kali ini kami nggak pakai toge ya, karena requestnya itu memang jangan pakai toge gitu. Nah, ini seperti ini aja, tapi alangkah lebih bagusnya kalau ditambah dengan toge ya. Jadi penampilannya itu akan lebih menarik. Selanjutnya kita lihat menu lauk yang kedua, yaitu ada udang goreng tepung. Nah, udang goreng tepung ini juga sudah pernah saya share resepnya. Kemudian untuk lauk utamanya ini adalah galantin ya. Galantinnya ini adalah galantin ayam mix sapi yang kita sausin dengan saus lada hitam. Untuk resep galantin kalian bisa cek di box deskripsi ya. Semuanya udah dibikin ya. Kebanyakannya udah dibikin resepnya dan ini adalah ide untuk menu-menunya. Untuk kemasannya ini kami menggunakan tin wall ukuran 18 cm atau 1500 ml. Untuk nasinya kita cetakin dengan cetakan nasi ya seperti biasa. Kita bisa pakai yang 200 ml. Oke, karena ini adalah spesial Ramadan, ini kita buatkan stiker khusus ya. Jadi Ramadan Karim seperti ini kita tempelin di menu-menu untuk berbuka puasanya ataupun takjilnya. Berbarengan dengan pesanan tersebut, ini ada pesanan tumpeng ya, tumpeng gudangan untuk 10 porsi. Sebenarnya masih banyak pesan-pesanan lain, tapi ini yang memungkinkan untuk kami videokan. Ini tempatnya kita siapkan ya, kita buat lancip-lancip daunnya. Dan kita juga sudah siapkan ada yang membuat hiasannya. Juga ada bagian yang memasak. Dan untuk di bawahnya sebaiknya kita lapisin dengan plastik ya, supaya nggak merembes. Itu nanti lauk-lauk tumpengnya. Jadi aman, misalkan pengiriman pun nanti nggak basah di jok mobil atau di bagian mobilnya yang lain. Nah, ini adalah penataannya ya untuk menu tumpeng gudangan 10 porsi. Oke, demikian video kami kali ini. Semoga memberikan inspirasi untuk menu-menu buka puasa dan tentunya untuk usaha juga ya. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel ini, dukung kami dengan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.